ketiga yaitu timing, implementasi, dan prosiklikalitas. Timing penerapan kebijakan selama siklus ekonomi penting untuk diperhatikan. Pertama, terkait dengan berapa bobot yang diberikan pada upaya menstabilkan siklus ekonomi, misalnya GDP, dibandingkan dengan upaya untuk mengelola siklus sektor keuangan, misalnya kredit dan harga aset. Kedua, terkait dengan siapa yang harus menilai siklus, apakah sektor publik atau swasta. Ketiga, terkait dengan ketepatan waktu tindakan. Dan keempat, terkait dengan apakah rasio kehati-hatian harus tetap atau bergerak dengan siklus. Selanjutnya, efektivitas dan kalibrasi langkah kebijakan. Penerapan kebijakan perlu dilakukan dengan takaran yang tepat agar dapat menyelaraskan cost and benefit dari pengendalian risiko yang diharapkan. Kejelasan mandat dalam penanganan krisis. Kejadian krisis keuangan 1997 atau 1998 juga menunjukkan bahwa penanganan krisis yang tidak disertai dengan struktur kewenangan dan pengambilan keputusan yang jelas menyebabkan proses penanganan krisis menjadi berlarut dan berpotensi meningkatkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar serta waktu pemulihan yang lebih lama. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PTKSK cukup memberikan pedoman yang jelas, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mekanisme pengambilan keputusan untuk pencegahan dan penanganan krisis dengan tepat waktu dan efektif, yang dilandasi oleh kepastian hukum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang lebih baik. Komunikasi kebijakan. 1. Menyampaikan pesan ke pasar tentang bahaya berkembangnya ketidakseimbangan di sektor keuangan ketika kondisi ekonomi sedang baik adalah sesuatu yang sulit. Karena pesan itu sangat tidak populer di tengah optimisme dari pelaku pasar. 2. Ketidakpastian ekonomi ke depan yang sangat tinggi terutama selama periode turning point dalam siklus ekonomi merupakan tantangan tersendiri bagi komunikasi kebijakan.